on all about fashion. Masih bareng sama aku Indira Majestika. Nah, tadi Sobat Stylish dijelasin bahwa media pembelajaran untuk jurusan tata busana yang ada di SMK Ibu Kartini ini menggunakan aplikasi. Karena dengan kemajuan teknologi ya Sobat Stylish, dan produknya apa aja? Kita tanyakan yuk ke Pak Mudar. Ini produknya apa aja nih? Kita produknya memang mengarah ke butik atau custom made per individu. Kita ke garmennya memang sudah kita ajarkan, seperti Clothing juga garment juga kan aslinya, cuman itu coba mempermudah anak dalam belajar. Dari perkembangan teknologi yang sekarang ini, anak di masa 4.0 yang semuanya serba digital ini, dari kelas 10 kami sudah memperkenalkan siswa itu untuk mengenal metaverse di bidang fashion gitu. Di Clothing ini kan kita mendapatkan desain 3D dalam bentuk file, kemudian pola juga sudah dapat, kemudian layout juga sudah dapat. Nah, semua itu ada pangsa pasar dalam bentuk metaverse sebenarnya, Mbak. Berarti tidak harus di produk. Misalnya anak males untuk menjahit ribet, hasil desainnya kita jual di metaverse. Di punyanya Clothing ini ada yang namanya connectcloset.com, itu ada itu. connectcloset.com. Oke, berarti tidak hanya produk saja nih yang dihasilkan, tapi juga dalam bentuk desain nih ya Sobat Stylish. Kalau desain ini juga banyak sekali pasarnya. Pasarnya tidak hanya itu toh, banyak. Lah, di sini kenapa kadang saya berpikir, kenapa orang berani membeli bentuk soft copy dengan harga yang mahal kayak gitu nih? Coba kita bayangkan misalnya dalam satu garment harus membayar desainer, membayar tukang pola, membayar penjahit untuk membuat sampel, itu berapa lah? Banyak gitu mestinya. Tapi dengan membeli misalnya hanya $50, pembisnis garment itu sudah dengan sampel dalam bentuk 3D, kemudian dapat polanya, layout polanya, siap di produk. Seperti hasilnya seperti yang sudah di 3D-kan. Makanya dengan harga yang mungkin kita anggap mahal $50 itu kemungkinan tidak terlalu mahal untuk orang bisnis garment gitu. Dan itu pun harganya tidak beda juga dari produk ya Pak ya, untuk produk pakaian gitu ya. Kalau untuk hasil dari siswa-siswi di SMK Ibu Kartini nih Bapak nih, saat anak-anak praktek memang kami tekankan untuk bisa menjual produk itu, yang bisa menjual dengan kita ajari untuk membuat proposal penjualannya, kemudian cara menghitung harga jualnya, kemudian supaya mendapatkan laba itu cara bagaimana. Yang bisa menjual berarti kita akan mendapatkan nilai lebih daripada yang tidak bisa menjual. Tapi kadang sekolah juga butuh misalnya yang terbaik untuk sampel-sampel pembelajaran berikutnya, kita beli sendiri gitu. Oke, dan ini kalau di SMK Ibu Kartini sendiri nih Bapak nih, ini untuk satu siswa menghasilkan satu produk? Satu mata pelajaran misalnya membuat busana custom made, mungkin 2-3 kali praktek. 2-3 kali praktek sudah bisa menghasilkan produk gitu ya Pak? Dan itu dijual keluarkah atau? Kita sarankan dijual di luar. Oke, tapi untuk kelas 10 mungkin belum bisa ya, aslinya memang dasar pengenalan teknologi menjahit mungkin belum ada penerapan untuk penjualan. Kita perkenalkan itu belum. Yang kelas 11, kelas 12 mungkin kita ajari seperti itu. Oke, dan di kelas 11-12 ini kan sudah siap tentunya, siap mencetak produk nih ya untuk dipamerkan ke publik. Ini pasti ada pihak-pihak nih ya untuk dengan kerjasama antara SMK Ibu Kartini dengan pihak luar nih Bapak. Ini sudah bekerja sama dengan siapa saja Bapak? Itu maksudnya gini, kita memang bekerja sama dengan beberapa industri, meskipun ada yang garment, ada yang industri rumahan, kemudian ada yang punya butik, ada yang tailor kayak SJ Studio, kemudian Bridal yang ada di Jatingaleh itu juga ada, kemudian Anavanti, kemudian yang BBI, yang garment itu juga kita pakai. Ini maksudnya gini, kalau memang meskipun guru-guru kita itu canggih-canggih, tapi yang namanya teknologi di lapangan itu kan mesti berkembang terus. Kalau kita hanya bangga dengan kemampuan saya, misalnya saya bisa ngajari ke sekolah-sekolah, anak saya mestinya lebih terjamin kan gitu. Tapi itu belum bisa, karena di lapangan mestinya lebih canggih lagi. Maka kami butuh menggandeng industri untuk bisa menjamin mutu lulusan kami gitu. Oke, tentunya dalam bentuk PKL misalnya, bentuk PKL, terus penyusunan kurikulumnya gitu. Oke, luar biasa. Dan ini ya Sobat Stylish, ini tadi dari awal ini kan Pak Mudar sudah
nge-spill ya bahwa menghasilkan produk buku nih, boleh dong kita intip ya produknya nih Bapak, boleh kita tunjukkan ke sobat stylist yang ada di rumah. Ada beberapa yang sudah kami tulis untuk buku penunjang. Kami tidak membuat buku mata pelajaran karena buku mata pelajaran itu lebih sulit ternyata, harus mendapatkan referensi dari kementerian macam-macam, sehingga kalau buku penunjang kan tidak perlulah. Yang penting kita bisa digunakan, tidak perlu referensi macam-macam itu. Nah, ini salah satu yang dulu saya belajar di Udinus. Ada saya dari Makromedia Flash. Ternyata di situ saya bisa menghasilkan buku Makromedia Flash untuk desain busana, dan saya bisa membuat aplikasi Android juga. Gitu. Oke, sudah ada aplikasinya ya Bapak ya? Yang bentuk kamus. Bentuk busana. Kamus. Oke. Kemudian ini yang Polarivis yang sudah saya hibahkan untuk hak patennya ke Direktorat Kementerian Pendidikan. Kemudian yang dua, karena kita sudah ada kerjasama dengan percetakan, hak ciptanya di percetakan, sehingga kami tidak berani membagikan soft filenya. Kalau yang ini boleh mau minta soft file. Ada soft filenya, dan ini juga menjadi media pembelajaran di SMK Ibu Kartini juga Bapak? Di beberapa sekolahan malah. Oke, di beberapa sekolah juga. Yang ini sudah terjual hampir 800 eksemplar kalau tidak salah. Oke, ini luar biasa, sudah 800. Berarti ini adalah sumber ilmunya siswa-siswi yang ada di SMK Ibu Kartini. Seperti ini saya bekerja sama dengan dosen UNJ Pak Nur Fitriana, juga dosen tata busana. Oke, ini tentang pembuatan desain busana dengan makromedia. Oke, jadi ini orang yang belum punya basic pun bisa belajar dari sini ya Bapak? Asal tak bisa mau mengoperasikan mouse, insya Allah bisa. Ini sebelum mengenal Flow 3D nih. Sebelum mengenal Flow 3D. Jadi tenang aja nih sobat stylist yang bisa mengoperasikan aplikasinya, bisa belajar dulu nih, bisa diunduh soft filenya ya. Ini gratis ya Pak ya ilmunya ya. Lebih gampang ya Pak untuk mengaplikasikan, karena aplikasi ini kan juga harus tahu ya melek teknologi ya sobat stylist. Siapapun nih harus tahu teknologi, karena di SMK Ibu Kartini pun sudah beralih selalu berinovasi, menyesuaikan teknologi yang ada. Ada tagline-nya ya Pak tadi untuk SMK Ibu Kartini, sekolah inspiratif dan pencetak wirausaha. Jadi SMK Ibu Kartini sekolah inspiratif dan pencetak wirausaha. Oke sobat stylist, setelah ini Indira akan balik lagi, tapi sobat stylist jangan kemana-mana, tetap di Mode On, all about fashion.